Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Selama saya eh, kalau kata orang Sunda itu manggul sirah ya. Kata bahasa Indonesianya apa itu? Membawa kepala. Itu istilah bagi selama sepanjang umur saya hidup. Baru kali ini melihat carut marutnya Indonesia dikelola. Jadi apabila kita melihat para pemimpin yang ada sekarang, itu hanya dua saja kelompok orangnya itu. Satu, orang-orang yang dulu ditanam oleh Orde Baru. Dua, orang-orang yang sakit hati karena Orde Baru. Itu saja dua tuh. Ya kesananya menjadi bercabang-cabang lagi. Dalam pengertian bahwa sistem Orde Baru, kemudian politik Orde Baru, kemudian strategi politik Orde Baru itu masih dipakai. Nah, yang paling mutakhir adalah saling membenturkan di antara masyarakat. Ya, jadi kita belum move on sebetulnya. Meskipun orang-orangnya berbeda. Ya, lihat saja orang-orangnya yang ada sekarang siapa. Tapi bukan berarti sama dengan Orde Baru, tapi malah jadi lebih parah lagi. Karena sudah tidak terkontrol ya chaos yang ada di Indonesia ini. Ya kita lihat kemarin bagaimana Bank Mandiri memblokir rekening nasabah, kemudian tidak jadi memblokir. Kemudian kita lihat bagaimana penegakan hukum carut marut, yang mana itu sebetulnya adalah permasalahan pokok di Indonesia ini. Ya, penegakan hukum, dan kasus ijazah itu menjadi showcase yang paling nampak di hadapan kita, yang mana sayangnya itu seolah-olah tidak menjadi sebuah urgensi di Republik ini. Nah, malah kalau tidak salah ya, demonstrasi yang ramai hari ini yang terjadi itu menuntut supaya disahkannya RUU perampasan aset koruptor dan hukuman mati bagi koruptor. Nah, ini kalau saya melihat ya banyak banyak permasalahan di dalam narasi demonstrasinya, karena yang dibutuhkan Indonesia saat ini bukanlah penambahan hukuman atau penambahan undang-undang, tetapi yang dibutuhkan adalah penegakannya. Jadi digantinya Kapolri, kemudian proses peradilan yang transparan, kemudian hakim-hakim yang kredibel, penyidik yang independen, itu lebih urgent. Karena percuma sekarang ada undang-undang misalkan koruptor dihukum mati atau koruptor dimiskinkan, lah tetapi tidak ada penegakan hukumnya, percuma. Nah, makanya saya melihat bahwa saat demonstrasi itu tidak menyentuh inti permasalahan, ini hanya permainan politik. Dan saya tidak mengecilkan orang-orang yang berangkat untuk berdemonstrasi, tidak. Tetapi ini hanya menunjukkan bahwa demonstrasi ini tidak matang dan sangat syarat kepentingan politik, yang mana bisa jadi kepentingan politisnya dalam pengertian penunggang-penunggang yang ada itu makin besar kemungkinannya daripada keikhlasan warganya begitu. Jadi gimana ya kalau kita pakai persentase, misalkan orang yang betul-betul ikhlas datang ya mungkin 25%, yang 75%-nya itu penunggang. Bisa kita saksikan nanti ya. Dan bisa kita saksikan juga dari kejadian-kejadian menuju demonstrasi ini. Nah, ini ada sebuah ulasan menarik dari salah satu channel favorit saya, Freedom and Fairness. Ini mohon datang ke channel tersebut, kemudian ramaikan channelnya karena pembahasannya selalu renyah ya. Ada judul seperti ini, rencana makar gagal, Jokowi korbankan Budi Ari, kenapa Menteri Agama mendadak mundur. Nah, permasalahan Menteri Agamanya nanti sajalah. Kita akan membahas si Budi Ari ini. Karena kemarin ada yang membocorkan pernyataan Budi Ari. Nah, itu sepertinya memang betul-betul bocor sebagai strategi
plan B ya, supaya jika demonstrasi ini yang saya punya pikiran hari ini tidak akan menjadi puncaknya, ini hanya akan menjadi permulaan saja. Jika ini tidak berhasil, yang akan dikorbankan tuh salah satunya si Budi Judol ini. Sepertinya yang kemarin mengupload video itu orangnya Jokowi juga. Sepertinya itu mah di dalam daya analisa saja ya. Nah, kita akan saksikan ini bagaimana analisanya dari salah dua orang yang saya favoritkan ini. Fair and Fairness nama channelnya. Silahkan kunjungi ya. Mari kita simak. Soal demo kita akan sentil sedikit bahwa hari ini kantor-kantor di Jakarta sebagian meliburkan, sebagian ada yang masuk tapi mayoritas meliburkan karyawannya untuk masuk ke kantor. Tetapi anehnya juga polisi kemarin bikin konferensi pers bahwa demonstrasi hanya diikuti oleh 500 orang. Nah ini kan aneh bin ajaib. Sementara kemarin saja di gedung DPR itu mulai jam 2 sudah macet di depan gedung DPR yang Gatot Subroto, dan itu bukan masyarakat Pati, tapi orang yang demo yang ingin melanjutkan program MBG. Jadi ini bahaya, ini akan disinyalir dan diyakini akan terjadi bentrokan antara demonstrasi anti korupsi yang menuntut pengesahan undang-undang perampasan aset dan demonstrasi tandingan yang meminta supaya MBG diteruskan. Nah ini pemerintah mengadu domba ini. Kasihan nanti kalau terjadi bentrokan horizontal. Ya, itu yang saya maksud ya, strategi-strategi Orde Baru 98 tuh yang ada apa dulu. Pemerintah membentuk organisasi sama untuk membenturkan masyarakat, ini dipakai. Jadi sekali lagi apa ya, muatan politis keotiknya ini lebih besar. Apalagi kita lihat Bank Mandiri itu ya kemarin, tepat sebelum demonstrasi saat ini. Ini mah usaha untuk mengacaukan tatanan pemerintahan yang memang sedang kacau atau sudah kacau. Iya, ini harus diupayakan jangan sampai terjadi chaos. Kalau chaos, wah ini tentara masuk akan ada darurat militer. Ini gawat ini. Kembali ke Orba, Cak Dodo. Karena kekhawatiran Bank Mandiri itu mencopot logonya, Cak. Kenapa? Khawatir dijadikan objek demonstrasi. Ya karena dia memblacklist akunnya, rekeningnya si Botok komandan dari, ada lagi Cak sebenarnya politisi yang ngawur bin ajaib. Bagaimana seorang Ahmad Dhani, dia membuat AI menjelaskan Botok bahwa batal demo. Ini kurang ajar. Ini anggota DPR tapi kelakuannya kayak gini Cak Dodo. Dhani ini memang terkenal sinis ya terhadap gerakan masyarakat. Sebetulnya kan dia sendiri dulu pernah dipenjara karena kesinisannya itu. Tapi berkaitan dengan Bank Mandiri, polisi harusnya tidak boleh membenturkan antara nasabah dengan Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri sudah memberi klarifikasi dan minta maaf karena itu ditekan oleh aparat keamanan untuk memblokir rekening Botok. Tetapi kemudian sudah dibuka kembali dan itu sesungguhnya bukan memblokir tapi menunda transaksi itu istilah baru. Tapi yang menarik ini dampak dari demo ini dan kaitannya dengan bisik-bisik Budi Ari dengan Jokowi ini harusnya yang harus kita bahas lagi nih Cak Jarod. Kelihatannya lebih menarik lagi nih kaitannya juga dengan PSI. Gimana perkembangan terbarunya? Baik, sebentar ya sebelum ke permasalahan yang itu tuh si Budi Ari, karena dia pada akhirnya minta maaf. Jadi dia sadar sepertinya sudah dijadikan umpan ya oleh Joko Widodo, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Ya, ini seperti apa ya, hamba saya yang dia itu mau dibuang oleh tuannya, tetapi dia tidak bisa apa-apa karena memang dia tidak punya tuan yang lain. Itu si Budi Ari. Budi Ari kalau lepas dari Jokowi, ya dia celaka sudah. Dan Jokowi juga sudah ingin melepaskannya. Kemarin saya melihat banyak sekali status dari para tamu itu yang menganjurkan supaya Jokowi segera lepas dari Budi Ari. Dan Budi Ari ini sepertinya dirinya sudah tahu ya mau bagaimana lagi ya, dia kumpul di kandang penjahat ya, tinggal menunggu kapan dikorbankan. Tapi menarik tadi ada pernyataan katanya Ahmad Dhani ini ya, sinis terhadap apa ya, gerakan-gerakan masyarakat atau apapun itu. Saya tidak tahu, makanya saya tidak bisa berkomentar, hanya saja menarik Ahmad Dhani dibawa-bawa.
Cuman apabila memang apa yang dikatakan ini informasinya benar, berarti bukan hanya membenturkan masyarakat dengan masyarakat. Tadi ya, demonstran yang ingin mendemo DPR dengan satu agenda tertentu, kemudian didatangkan lagi demonstran pada hari yang sama yang pro MBG. Lah coba apa urusannya? Tapi sudah jelas ini dua kubu yang bertentangan. Tambah-tambah lagi DPR ya perwakilannya siapa sekarang yang dipakai? Ahmad Dhani, ya mungkin demikian, nggak tahu juga lah ya. Tolong tuliskan di bawah kolom komentar mengenai perihal itu ya. Jadi gini, Cak Bro, kemarin kan sudah clear bahwa foto Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menjelaskan targetnya adalah mendesak RUU Perampasan Aset disahkan. Tidak ada hubungannya dengan melengsarkan Pak Prabowo. Ini jelas, clear, Cak. Jadi ini untuk mengantisipasi bagaimana penumpang gelap dalam demo itu disingkirkan. Jelas, Cak. Dan Komisi 3 DPR menjamin bahwa RUU Perampasan akan disahkan pada Desember. Dan ada lagi tambahan dari Ketua Komisi 3 meminta polisi untuk membuka rekening yang diblokir ini. Jadi jelas tidak ada penumpang gelap. Nah sekarang nih Cak, penumpang gelapnya sudah muncul satu persatu. Budi Ari sudah meminta maaf karena apa? Dialognya dengan Pak Jokowi dengan seluruh projo itu akan apa? Dicaci maki karena apa? Mengantisipasi skenario Pak Prabowo lengser di tengah jalan. Dia minta maaf akhirnya Cak Radu. Saya Budi Aris Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, satu, pernyataan dan analisa tersebut merupakan pernyataan dan analisa pribadi saya. Kedua, pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan mengkaitnya dengan Bapak Joko Widodo. Ya, permintaan maaf itu Sebentar, itu ya diam di hadapan orang yang salah itu sama salahnya. Lah Jokowi harusnya menegur kalau itu memang bukan pernyataannya Jokowi. Nah ini sepertinya si Budi Ari sudah mulai sadar. Dia berusaha untuk bagaimana? Dia serba salah. Mau keluar dari Jokowi udah jelas celaka. Nggak keluar juga, tinggal menunggu waktunya pasti bakal dicelakakan. Karena rekaman ini sepertinya dan memang demikian adanya. Ini bukan dari pihak Budi Ari yang membocorkan ini. Ya siapapun itu yang hadir di situ. Ini kan pertemuan tertutup ya. Kalau bukan dari Budi Ari, lah dari siapa? Ya dari Jokowi, dari siapa lagi? itu normatif saja. Sesungguhnya yang ada dalam perencanaan di belakang itu ya sudah jelas ingin mengutak-atik pemerintah yang sah hari ini. Cuma anehnya ketika publik meminta Gibran diturunkan, Jokowi langsung bereaksi langsung saat itu juga bahwa harusnya yang diturunkan satu paket. Kalau Gibran diturunkan ya Pak Prabowo diturunkan. Itu sudah viral di mana-mana. Kelihatan sekali bahwa Solo ini nggak rela kekuasaan itu pindah bahkan ke Prabowo. Nah, ketika Budi Ari dan juga publik, Budi Ari membocorkan pembicaraan bahwa Prabowo nggak sampai 2029, itu Jokowi diam saja, mantuk-mantuk. Karena kalau Prabowo jatuh dalam situasi apapun, itu yang naik pasti Gibran. Karena masih ada wakil presiden, kecuali tidak ada wakil presiden. Seharusnya kalau memang Pak Jokowi ini memiliki jiwa kenegaraan, ingin membangun bangsa Indonesia, ketika ada tuntutan Pak Prabowo diturunkan, ketika Pak Prabowo diturunkan, sama mestinya pendapatnya seperti pernyataannya dulu bahwa Gibran juga diturunkan. Tetapi ini tidak, ketika usulan itu disampaikan oleh Budi Ari, ya kelihatannya seneng-seneng aja karena akan segera mendapatkan limpahan kekuasaan dari Presiden Prabowo jika itu terjadi. Tetapi apakah akan terjadi atau tidak, kalau dilihat suasana batin hari ini kelihatannya orang masih berharap pada Prabowo karena belum ada sosok yang bisa menggantikan Prabowo untuk saat ini. Apalagi kalau mau diganti menjadi Gibran. Bahkan teman saya itu sudah ada yang nekat macam-macam kalau sampai Gibran menjadi presiden. Seperti itu gambarannya, Cak Jarot. Baik. Nah betul ya, sayangnya demikian. Prabowo itu hancur. Tapi kalau Prabowo turun, secara konstitusi yang naik Gibran. Nah, coba lihat ya paketannya kan begini. Ini kan Pragib ya, Prabowo Gibran. Jika Prabowo turun, Gibran naik. Si Jokowi membuat narasi, kalau Gibran dimakzulkan, Prabowo juga harus ikut makzul. Lah kok begitu ya? Padahal
Kalaupun presidennya yang dimakzulkan, lah wapresnya nggak ikutan dimakzulkan, apalagi cuman wapresnya yang dimakzulkan, ya Prabowo-nya nggak kena. Itu pola pikir lurusnya seharusnya. Tetapi ya namanya juga Jokowi. Ini dia tuh sedang apa ya, suasana, kalau tadi menceritakan suasana batin ya, ini sedang resah-resahnya. Karena semakin sini semakin melemah kekuatan Jokowi itu, dan para partai politik lawan politiknya Joko Widodo ini belum mengeluarkan seluruh tenaganya karena masih menyimpan tenaga mereka untuk 2029 nanti, masih menyimpan karena kekuatannya tidak sebesar Joko Widodo. Jokowi itu selama 10 tahun plus 2 tahun sekarang itu tidak berhenti menaikkan elektabilitasnya, tidak berhenti, dan itu butuh biaya loh. Ya semua orang juga tahu lah ya. Ini sepertinya bikin-bikin, nah ini udah banyak keluar tenaga nih, gimana 2-3 tahun lagi. Ini kita Aduh. lihat bagaimana seorang Budi Ari, Komandan Projo, dikorbankan kenapa Nah, demi Jokowi. Karena sebelumnya ada Damanik, ini Damanik dulu Sekjen Projo. Dia menjelaskan apa yang diungkapkan Budi Ari itu tidak utuh. Ini framing, kejahatan. Setelah itu muncul si si Freddy mau Budi naik Ari. lagi. Dia minta maaf karena itu tidak terkait dengan omongan Pak Jokowi. Tidak terkait, jangan mengkait-kaitan dengan Pak Jokowi. Itu tanggung jawab pribadi. Artinya Pak Jokowi diselamatkan demi apa? Ya demi dinastinya. Korbankan Budi Ari nggak apa-apa. Budi Ari dikorbankan. Artinya seperti itu, Cak Dodo. Hmm, Mau membantah ribuan kali, mau membantah di atasnya aja kitab suci, orang nggak percaya apa yang betul. disampaikan oleh kelompoknya Jokowi dan gerombolannya. Jadi mereka itu, apa yang disampaikan itu berbeda jauh dengan kenyataan. Minta maaf itu hanya kamuflase, basa-basi, dan lain sebagainya. Jadi orang sudah nggak percaya, saling berbantah, seakan-akan keceplosan, seakan-akan belum koordinasi, itu nggak percaya. Publik percaya bahwa ini semuanya settingan yang Betul. sudah direncanakan jauh sebelumnya. Jadi skenario itu sudah dibikin. Kalau setelah A, B, C itu sudah jelas dan itu rapi sekali, dan mereka selama ini kan terkenal solid dalam hal memanipulasi, dalam hal mengacaukan informasi, dalam hal memuluskan rencana-rencana mereka. Jadi mau minta maaf, mau saling serang, mau Budi Ari tidak dianggap sebagai kader PSI dan lain sebagainya, itu publik nggak percaya. Mm-mm. Percayanya hanya satu, mereka punya agenda tersendiri dan sangat solid, dan dibocorkan mulai dari sekarang. Nah, Betul. setelah ini pasti akan ada lagi kejutan-kejutan. Satu lagi, Cak Jarod, si Iya. Budi Ari kan pernah bilang ketika ketemu belum lama ini, mengatakan Projo itu pro Prabowo kan, kemudian dibantah sama orang bahwa lahirnya Projo itu ya pro Jokowi, tetapi Budi Ari bilang Projo itu ya pro Prabowo bukan pro Jokowi. Bayangkan, istilah segamblang itu pun menjadi perdebatan, dan salah dianggap benar, benar Betul. dianggap salah, Bodoh itu hal yang biasa buat dia. buat para termul itu. Hari ini, kemarin, Budi Ari dengan membawa bendera Projo, bisik-bisik dengan Jokowi yang justru akan melengsarkan Prabowo sebelum 2029, meskipun dibungkus dengan kalimat yang halus bahwa rasa-rasanya ini Pak Prabowo tidak bisa sampai Mm-mm. 2029. Jadi ini sekali lagi skenario, dan skenario itu sudah direncanakan. Jika kemudian terjadi bantah-membantah, orang tidak akan Gak percaya bakal atas bantahan percaya. itu. Baik, sudah ya. Itu silahkan lihat sendiri, masih lama ini videonya. Masih ada tersisa setengahnya itu, 7 menitan. Baik. Betul yang dikatakan tadi ya. Pembohong itu ya sudah terkenal pembohong. Mau disumpah pun begitu, mau disumpah disumpah di atas kitab suci begitu ya, bahwa saya ini begini dan begitu, orang gak bakal percaya. Ya karena sudah pembohong gitu. Saya tidak mengatakan dalam permasalahan syariat ya. Cuma di dalam kebiasaan ya memang demikian. Baik, ini tadi menarik juga, ada Freddy Damanik yang mana itu tadinya digeser sama si Budi Ojo lagi, Budi Judol ya. Sepertinya juga ingin mendapatkan kembali posisinya di sisi Jokowi. Ini banyak sekali nama tadi yang keluar, ada Ahmad Dhani, ada Freddy Damanik, kemudian si Budi Judol ya, jelas ya. Menarik lah. Nah, ini adalah plan. Ada banyak rencana begitu ya, plan A, plan B, plan C. Ya memang demikian adanya. Kita juga sudah melihat. Mudah-mudahan para pendemo yang berangkat dengan hati yang ikhlas dan tulus diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jaga kondusivitas. Hati-hatilah ya, karena ya kita nggak ngerti, kita nggak tahu kapan si
Bani Gorong-Gorong ini mengeluarkan amunisinya itu. Demikian ya. Dan polisi OON, Bank Mandiri ya OON, mereka ikut andil apabila terjadi chaos pada demonstrasi kali ini. Mereka pasti ikut andil, itu sudah jelas ya. Minimalnya bertanggung jawab secara moral. Demikian ya. Mudah-mudahan aman, sehat, sentosa semua, termul, cepat binasa. Untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.